Selamat malam buat agan-agan dimanapun agan-agan berada. Apa kabar agan-agan semuanya? Semoga kabar agan-agan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga agan-agan juga semakin sukses. Amin. Oke kan, ini di Jalan Aha Nasution kan, Jalan Aha Nasution lumayan jauh sih. Aku mau lewat jalan mana ya? Jalan Katamso ya. Jalan Katamso. Jadi terpaksa kita mutar depan ya. Oke, kita pelan-pelan, hati-hati. Aku ke sini tadi jumpa sama kawan sih kan. Kita putar balik ke depan ini ya. Ini putar baliknya panjang amat ini. Panjang amat ini. Oh, ini dia depan. Putar balik. Oke, kita putar balik kan. Putar balik. Kita lewat Jalan Katamso ya. Kita lewat Jalan Katamso. Ini perjalanan pulang ke rumah atau ini kan? Nggak pulang sih kan? Lanjut ngevlog gitu, lanjut ngevlog lagi. Kita keliling kota Medan lah. Kita keliling-keliling kota Medan gitu. Ya, moga-moga kita pun dapat apa ya, informasi ataupun kejadian-kejadian yang sangat menghibur gitu ya kan. Jadi buat agan-agan yang selalu setia di channel aku, semoga terhibur ya kan. Amin. Dan aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Asik. Ya gitulah, kita harus memberikan yang terbaik buat agan-agan, memberikan hal-hal yang terinspirasi, yang positif gitu ya kan. Jangan hal-hal yang nggak karuan, yang nggak bisa dicontoh, yang kita tampilkan gitu ya kan. Misalnya nih, kita buat konten cara mencuri, jangan gitu, jangan, nggak boleh gitu. Nanti ditengok anak-anak, dipelajari anak-anak, ditiru anak-anak nanti gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah, berhubung kita mengingatkan hal-hal kejadian kayak gitu, makanya negara kita ini banyak perampok sebetulnya. Makanya negara kita banyak perampok, banyak pencuri, banyak penjahat. Ya karena dari situ tadi gitu kan. Dari berita-berita lah, salah satunya dari TV gitu. Apa salahnya di televisi itu diberikan edukasi ataupun contoh yang baik ataupun yang membangun gitu ya kan, yang menginspirasi. Apalah yang ditampilkan, sinetron. Gara-gara sinetron pun TV pada pecah-pecah dibuat pada dibanting-banting semua gitu. Aduh, kacau sekali kayak gitu. Berikanlah hal yang maksimal mungkin, yang baik kepada penonton-penonton juga gitu. Jangan berikan hal-hal yang negatif gitu. Misalnya nih, memang konten sih, memang namanya konten ya kan, nggak lepas dari konten gitu ya kan. Ya kalau kita yang nonton aja ya oke lah, kita ngerti gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak usia yang masih di bawah kita nonton, yang masih labil gitu ya kan, yang masih pemikirannya bisa di bawah pengaruh gitu ya kan. Oh iya, ini ya kayak gini rupanya cara ngambil duit yang bagus ya, kayak gini rupanya cara merampok yang bagus ya. Itu jangan ditampilkan itu kan. Nggak boleh menampilkan hal-hal begitu. Ada sih beberapa channel yang aku ikutin juga sih. Memang channelnya cukup terkenal sih. Ya udah termasuk artis juga sih. Cuman channelnya itu sangat merugikan orang gitu. Terlebihnya pada anak-anak gitu. Dan setelah aku tonton, aku baca komen-komennya, memang ada yang berterima juga, ada juga yang enggak gitu. Apa salahnya kita di dunia YouTuber ini
kita memberikan konten memotivasi lah gitu, memotivasi hal-hal yang baik gitu, jangan hal-hal yang buruk. Jangan cara merampok rumah kau ajarin anak-anak gitu ya kan. Nah, jangan cara merusak anak orang kau ajarin gitu. Gitu dia gitu ya kan. Cara merampok rumah kau ajarin di YouTube, terakhir anak-anak ngikutin pula ya kan. Itu yang bahayanya gitu. Jadi aku nggak tahu ya gimana ke depannya kita ini. Seketika kita memberikan hal-hal yang positif, yang menginspirasi, yang bagus gitu kan, itu bakalan ketinggal gitu, tertinggal itu. Tapi begitu ada konten kreator yang mohon maaf gitu ya, kontennya kasar gitu ya kan, berantem, maki-makian, begal, merampok gitu ya kan, itu pula yang naik gitu. Aku sendiri sih ngerti gitu, itu hanya sebatas konten menghibur gitu kan. Cuman anak-anak inilah sampai kemana dia pembahasan pemikirannya seperti itu gitu. Jadi buat kita, buat agan-agan yang sedang menonton, berikanlah hal-hal yang menginspirasi para penonton setia Anda gitu. Jadi biar channel Anda itu sangat memotivasi diri mereka, sangat berguna gitu. Kayak ada ini kan, joget-joget dia, TikTok ini ada ini ya kan, TikTok ada ini, tinggal ngasih musik aja, ada ini udah goyang ya kan. Kacau itu dia kan. Tapi ya mohon maaf memang buat agan-agan yang memang tersinggung dalam perkataan saya ini gitu. Misalnya kontennya mengenai itu, ya mohon maaf, aku minta maaf sekali gitu. Kalau negara kita tidak bakalan berhenti untuk menayangkan hal-hal yang buruk, negara kita tidak bakalan terlepas dari kekerasan, nggak bakalan terlepas itu. Sampai kapanpun nggak bakalan terlepas. Selagi masih memberitahukan kepada masyarakat tindakan-tindakan yang nggak bagus gitu, yang buruk gitu, nggak akan lepas itu. Tapi kalau misalnya nih negara kita berhenti untuk menampilkan ataupun menyiarkan di televisi gitu ya kan, misalnya perampokan, pembunuhan gitu ya kan, konten-konten merampok gitu, membegal gitu ya kan, ya mudah-mudahan negara kita aman dan terkendali gitu. Nggak bakalan ada orang yang berbuat jahat gitu, karena ilmu mereka yang dapat itu ya dari situ juga gitu, dari tontonan mereka gitu. Dulu aku masih di kampung ya, jarang yang namanya itu pemerkosaan ataupun hamil di luar nikah, jarang sekali. Karena di kampung dulu itu, di kampung jarang, nggak ada yang namanya televisi, bahkan mereka nggak tahu gimana itu ya kan. Maaf kata aja ya, seperti sekarang ini gitu, jarang sekali ada itu televisi di kampung. Bahkan yang hamil-hamil di luar nikah itu kagak ada. Tapi semenjak masuk televisi, munculnya televisi gitu, satu persatu mulai muncul gitu. Kayak mana nggak ada pemerkosaan hamil di luar nikah, udah diajari televisinya ya kan. Pacaran, bawa ke ini, ke semak-semak, bawa ke sini gitu ya kan, udah diajarin gitu. Jadi penonton pun dengan apa ya, secara tertarik dia gitu. Namanya laki-laki ya kan, pasti tertarik gitu. Aku aja melihat hal sesuatu gitu ya kan, kalau nggak kita pelajari baik-baik dulu, kita pasti tertarik lah. Contohnya aku ya, di dunia motovlog ini ya,
Aku tertarik karena aku tengok-tengok dari YouTube gitu juga. Nah, dari situ ilmu aku. Cuman jangan kita salah gunakan gitu. Nah, itu dia. Jangan sampai kita salah menggunakan gitu. Kembali tadi yang aku bilang tadi, kalau negara kita masih menayangkan hal-hal seperti itu, negara kita nggak bakalan lepas dari tindakan kejahatan ataupun kriminal gitu. Nggak bakalan lepas, baik itu pemerkosaan, kekerasan terhadap anak gitu ya kan, sinetron gitu ya kan, apalah gitu ya kan. Tapi ya aku kembali seperti yang aku bilang tadi gitu, kalau memang perkataan saya ini memang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan gitu juga, mohon dibenarin. Memang saya ngerti itu konten adalah hanya sebatas hiburan, iya ngerti, cuman anak-anak di bawah kita gitu loh, pemikirannya itu masih belum sampai seperti pemikiran kita gitu. Nah itu dia sih, itu dia yang kita takutin gitu. Jadi apa yang mereka tonton itu pula yang mereka lakukan gitu. Tengok nih sekarang ya kan, TikTok, mana ada itu TikTok zaman dulu. Joget-jogetan ya kan, di depan kamera, di depan HP gitu kan. Orang yang baru-baru aja kenal TikTok pasti dia agak malu-malu ya kan, tapi lama-lama udah terbiasa, enak dia ya kan. Tapi kembali ke itu tadi, memang itu sebatas konten, saya ngerti, saya paham. Nah, cuman itu dia tadi efek dari kegiatan kita itu adalah anak-anak di bawah kita yang dimana pemikirannya masih belum sampai seperti pemikiran kita gitu. Nah, seperti anak-anak ini gitu, mereka melakukan ini dari hal-hal dewasa gitu, dari yang lebih tua dari mereka gitu. Nah, seperti manusia silver di lampu merah. Dulu manusia silver digunakan untuk penggalangan dana untuk bencana ya, tapi sekarang bukan untuk bencana lagi, sudah menjadi pekerjaan ataupun rutinitas jadinya sekarang gitu, untuk melangsungkan kehidupan mereka jadinya. Nah itu dia, udah jadi pekerjaan jadinya. Itu dia, dari tontonan-tontonan kita itulah kita dibentuk sebetulnya. Nah, dari tontonan kita yang kita tengok, disitulah kita dibentuk kepribadian kita itu. Jadi buat agan-agan, buat kawan-kawan, buat guys-guys semuanya, kita memberikan konten yang sangat menginspirasi, yang baik, yang bisa membangun pola pikir dan sangat berguna gitu. Berguna. Boleh kita ngevlog sambil membahas, ngobrol ini itu boleh, tapi ya jangan berkata jorok juga gitu. Anak-anak nonton pasti mengikuti nanti kata-kata kita gitu ya kan. Oke kan, ini saya nggak terasa ya udah nyampe di jalan ini ya. Jalan apa namanya? Jalan Halat ya. Udah mau nyampe Jalan Istana Maimun. Depan ini saya ngopi sebentar. Ada langganan saya di depan ini. Udah pernah masuk pulau juga sih. Di depan ini di Istana Maimun ini ada tukang kopi keliling dan saya akan singgahi sebentar di situ. Saya akan ngopi. Saya akan ngopi sebentar sama dia gitu ya kan. Soalnya kopinya itu enak, murah juga. Tampilan kaki 5 tapi rasa bintang 5, asik. Itu dia lah. Oke, lampu hijau. Ya, di depan ini moga-moga dia udah buka ya. Saya akan singgahi dia sih. Saya akan singgah ngopi sebentar sama abang itu.